gue buat garis dulu. Setelah garisnya tercipta, gue ilangin. Nah, saat garis itu hilang akan terciptalah gradasi. Dar. Nah, kelar kan? Ya, udah gue cuci dan kali ini finishing. Jadi kira-kira gaya rambut model ini namanya apa ya? Gue sih nyebutnya koma hair, tapi kita simak aja ya gimana cara gue buatnya. Let's go. Halo, gue Didi pakai Y bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian terus berjaya dan tetap berjaya. Oke, jadi di video kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue motong dengan gaya rambut. Gue sih nyebutnya koma hair, tapi masih banyak teman-teman yang, bang itu bukan koma hair, bang itu harusnya middle apalah. Iya. Terserah apapun itu kalian sebutannya, tapi gue nyebutnya ini koma hair. Kenapa? Karena gue mengadaptasi koma hair yang ada dengan gue mengimprovisasi atau berinovasi dengan gaya gue. Artinya apa? Koma hair itu apa sih? Koma hair adalah tatanan rambut dengan belahan dan bagian depannya mirip tanda koma. Nah, makanya itu disebut dengan koma hair. Mungkin kurang lebih kayak gitu pengertiannya ya. Dan itu gue aplikasikan ke rambut customer gue dengan gue berimprovisasi untuk menyesuaikan selera dan kebutuhan dia. Artinya apa? Tetap gaya ini gue sebut koma hair. Iya kayak gitu kira-kira teman-teman. Oke, jadi langsung aja ya gue ceritain bagaimana langkah-langkah gue motongin gaya rambut koma hair kali ini. Oke, jadi yang pertama tadi udah gue parting rambut bagian atas. Artinya gue bagi rambut bagian atas dan bawah dengan hair clip. Sectionnya bentuknya V section. Jadi di area belakangnya itu bentuknya V. Oke, dan lanjut tadi pakai clipper overcomb buat baseline. Terus gue pertegas lagi dengan guard nomor 3. Nah kali ini lagi pakai guard nomor 3. Guard nomor 3 ini tinggal ngikutin baseline yang gue buat pakai teknik clipper overcomb tadi teman-teman. Oke, dan lanjut. Karena gue pengen bikin gradasi di bagian samping dan belakang, makanya setelah nomor 3 gue pakai nomor 2 hanya di bagian samping dan belakang. Artinya di area cambang dan belakang aja. Nah kayak gini contohnya. Gue pakai guard nomor 2 karena nanti akan gue buat gradasi di bagian belakang situ dan di bagian samping, terutama di bagian cambangnya. Nah di situ akan gue buat gradasi. Bisa disebut dengan taper, tapi tapernya nggak yang sampai habis ya teman-teman. Artinya yang penting ada gradasinya di bagian samping dan belakang. Kali ini lagi pakai nomor 2 dan next gue buat guideline kali ini. Iya, guideline pakai super taper, no guard atau 0, leveringnya close. Dan lanjut pakai mesin magic clip dengan guard nomor 1, levering open dan close. Pokoknya gue sesuaiin gimana caranya nanti jadi gradasi. Nah kayak gitu teman-teman. Gue buat garis dulu dengan leveringnya close. Nah pas ngilangin garisnya dengan levering open. Pokoknya gue buat garis dulu pakai levering close dan gue ilangin pakai levering open. Ya kayak video-video gue sebelumnya ya. Pokoknya kalau mau buat gradasi gue buat garis dulu. Setelah garisnya tercipta gue ilangin. Nah saat garis itu hilang akan terciptalah gradasi. Oke. Thank you teman-teman udah menonton video ini, udah menyimak sampai di sini. Terutama buat teman-teman yang baru gabung di video gue atau di channel gue. Oke, sepertinya tidak lupa gue mengingatkan kepada kalian untuk mengklik tombol like dan subscribe. Nah promosi lagi kan gue. Oke lanjut. Oke. Setelah tadi pakai guard nomor 1, kali ini pakai guard nomor setengah. Tapi pas di guideline tadi gue udah pakein no guard ya. Artinya nggak pakai guard dengan levering open dan close. Intinya pokoknya buat garis ilangin garis. Kayak gitu prinsipnya teman-teman. Pokoknya kalau mau buat gradasi, buat garis dulu pakai lever close. Terus ngilanginnya pakai lever open. Nah buat garisnya bisa pakai no guard
nomor start, nomor 1, nomor 2, pokoknya buat garis hilangin. Lever open, lever close. Oke, kayak gitu. Dan gue buat outline di sini pakai trimmer Kimi Buddha. Pokoknya teman-teman yang masih penasaran dengan trimmer ini, cek gue udah buat reviewnya di video gue yang lama. Di scroll aja ke bawah, apa itu trimmer Buddha, atau di searching trimmer Kimi Buddha Dedi Kingkat. Gue rasa ketemu sih review trimmer Kimi Buddha Dedi Kingkat. Ya, oke. Lanjut. Nah, gue tinggal perhalus ini pakai teknik clipper overcomb. Ya, itu area transisinya. Tapi nanti akan gue buat gantung ya teman-teman, rambut bagian atasnya. Dan sudah selesai rambut bagian samping dan belakangnya. Udah ada gradasinya. Bagian samping dan belakang. Sampingnya nggak terlalu habis, tapi tetap gradasi, terutama di area cambangnya. Dan belakangnya pun gue buat gradasi. Bisa gue sebut taper juga. Ya, taper. Menurut gue potongan taper ini sangat ideal. Nggak terlalu tipis tapi gradasi, nggak habis tapi kece. Oke, lanjut. Sekarang gue motong rambut bagian atas. Gampang sekali untuk memotong rambut bagian atas, teman-teman. Tinggal gue belah dua rambut bagian depan. Nah, rambut bagian belakang gue tarik ke bawah sedikit, gue potong sedikit di bawah baseline. Nah, jadi itu fungsinya baseline. Baseline itu bisa buat jadi patokan untuk motong rambut bagian atas dan patokan untuk kita buat gradasi di bagian samping dan belakang. Makanya gue mulai selalu dengan baseline, karena itu bisa jadi patokan untuk gue motong rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Nah, kayak gitu teman-teman. Yes, tapi ingat, ini hanya langkah-langkah gue ya, dan langkah-langkah gue ini belum tentu benar dan belum tentu terbaik. Artinya inilah yang biasa gue lakukan sehari-hari. Ya kayak gini, gue kalau nyukur pakai sistem kayak gini, konsep kayak gini, dan gue rekam dan gue bagikan ke kalian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian. Nah, kayak gitu. Dan sudah hampir selesai gue motong rambut bagian atas. Tadi udah gue potong menyesuaikan baseline, artinya gue potong sedikit di bawah baseline. Nanti jadinya dia akan gantung. Nah, setelah gue potong, kali ini gue keringin. Dan setelah gue keringin, ya pastinya ujung-ujungnya mau gue sasak supaya lebih runcing-runcing teman-teman. Ingat, hanya di bagian ujung-ujungnya aja. Yes, seperti itu. Karena kan sebelumnya gue potong pakai gunting biasa, itu kan rata bagian ujungnya. Gue rasa itu masih tampak kaku. Nah, makanya untuk mempermudah, ya udah gue pakai gunting sasak. Bisa juga dengan teknik point cut, tapi itu menurut gue lama lah ya. Karena gue pengennya simple, biar cepet selesai. Gue keringin, ya udah ujung-ujungnya gue sasak aja supaya runcing dan tampak natural nanti jatuhnya, dan akan bertekstur juga. Oke, seperti itu. Kayaknya udah hampir selesai kalau udah gue nyasak bagian ujung-ujungnya. Tinggal abis ini tinggal gue cuci dan gue styling. Dar. Nah, kelar kan? Ya, udah gue cuci dan kali ini finishing. Tinggal gue styling. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, jadi gue kalau kerja itu ada 3 tahapan teman-teman. Pertama planning, kedua cutting, terakhir finishing. Nah, biasanya gue lewatin 3 tahap ini. Pertama apa? Planning. Planning itu gimana caranya? Planning itu rencana. Nah, gimana cara merencanakannya? Yaitu ada diskusi di awal. Kalau diskusi di awal udah matang, ketemu klik modelnya apa, ya udah tinggal kerjain. Waktu proses cutting itu udah gampang, tinggal ngikutin apa yang kita rencanakan tadi. Artinya apa? Sistem dan konsep yang kita nyukur tadi mengarah ke planning yang kita buat berdua bersama customernya tentunya. Nah, kayak gitu teman-teman. Enaknya kalau kerja sudah ada sistemnya atau konsepnya. Setelah ketemu planningnya, ya udah cutting. Cutting pun ada sistemnya juga, ya kayak tadi baseline, guideline, parting, langkah-langkahnya udah terencana. Jadi langkah-langkahnya akan lebih pasti. Di situ akan
alokasikan waktu. Artinya nggak akan berlama-lama karena mikir di tengah, karena ya kalau belum punya rencana mau buat apa, artinya bingung di bagian tengah. Nah pokoknya kayak gitu ya teman-teman ya. Gua biasa ada konsepnya kalau kerja, kalau nyukur, planning, cutting, dan finishing. Dan kali ini sudah di tahap finishing atau styling. Ya udah, stylingnya kan koma hair. Ya udah, tinggal dikeringin, diaplikasikan produk, set bentuk koma hair, dan selesai. Kayak gitu. Udah ya, cukup ya. Pokoknya sampai di sini aja gue nemenin kalian. Silahkan tuliskan aja pertanyaan kalian di kolom komentar, karena gue jelasinnya agak belibet dan ngebacot nggak jelas. Pokoknya kalau ada pertanyaan, tuliskan aja di kolom komentar. Dan kayaknya gue Dedi pakai I bukan pakai I, pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Gue ngerekamnya malam ini udah ngantuk banget. Oke. Ya, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Yes, gue Dedi pakai Y. Kelamaan ya, mau closing aja kelamaan. Oke, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Dan bye. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys.